Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam para pemirsa Logika Rakyat, Mimbar Tube Channel, Anti Oligarki, terus KSPSI Official, manapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya bersama dengan Bung Niko Sila lagi. Gimana kabarnya? Seperti biasa Bang, tetap melawan, tetap terus bersuara untuk tumbangkan Jokowi. Iya, jadi hari ini kita akan sedikit bahas nih perkembangan situasi politik yang makin hari makin memanas ini kan, di tengah pemilu curang ini. Terus sudah berbagai macam nih kampus kembali mengkritik. Kemarin dari Sivitas Akademika UGM udah preskon tadi di gabungan berapa ini guru besar apa di UI. Terus mahasiswa kembali turun ke jalan. Buruh apalagi, buruh kan udah sering lah demo. Kemudian ormas-ormas, tokoh-tokoh, purnawirawan TNI Polri, semua udah bersuara terkait masalah ancaman terhadap demokrasi kita hari ini yang semakin hari semakin berada di titik nadir. Alih-alih Pak Jokowi memperbaiki, malah rame lagi nih. Dia punya menantu tuh, istrinya Kaisang, malah dicalonin lagi jadi Bupati Sleman. Ada yang partai Gerindra, beberapa partai tuh mau ngusung dia jadi calon Bupati Sleman lagi. Ya kan, sudahlah, kemarin dikasih bintang hadiah, bintang apa lagi ini? Bintang penghargaan. Istrinya gitu kan, Ibu Iriana. Terus lagi Bobi Nasution, menantunya yang wali kota Medan juga tuh, yang gak jadi tokoh nasional, dapat bintang adi apalah gitu kan. Nah ini kali ini menantunya lagi nih Kaisang nih, jadi kayaknya udah bedol desa ini kayaknya ini untuk kepentingan keluarga. Jadi Jokowi sebenarnya tidak cinta NKRI, tapi cinta keluarga. Betul. Nah, sisi itu kita lihat ya. Ini kan semua bagian, dan lucunya ini keluarganya menikmati gitu loh. Bukannya ada rasa malu atau rasa apa ya, kayak semacam nggak enakan gitu kan. Ini enggak, menikmati. Ya gimana nggak menikmati Bang? Ya kan? Orang enak numpang hidup dari pajak rakyat. Ya, jadi inilah mungkin juga bagian daripada rayap-rayap demokrasi. Demokrasi ini dia. Jadi gue pengen tahu nih, maksud lo itu apa tuh, membasmi rayap-rayap demokrasi? Apa maksudnya? Jadi gini Bang, kalau misalnya kita melihat demokrasi ini kan seharusnya untuk menghentikan kekuasaan yang sangat panjang, misalnya kan gitu, untuk menghentikan yang namanya dinasti. Ya, itu kan demokrasi ini untuk menghentikan kekuasaan yang otoriter. Ya, itulah demokrasi. Tapi hari ini demokrasi itu digerogoti oleh sebuah keluarga yang isinya ingin numpang hidup dari pajak rakyat dan menjadi beban rakyat nih. Menikmati ya. Menikmati. Karena dia sangat menikmati beban bagi rakyat. Nah, ini seharusnya kan gila saja gini Bang. Penduduk Indonesia sekitar 270 juta. Ya. Jutaan kepala keluarga, jutaan keluarga di dalamnya. Masa jutaan keluarga ini hanya milik satu keluarga doang? Indonesia ini gitu loh. Kayak nggak ada orang lain aja. Kayak nggak ada yang lain lagi. Yang lain kontrak. Yang lain kontrak nombak. Ini kan bener-bener demokrasi ini digerogoti oleh rakyat. Ini keluarga ini ibaratkan, analoginya gini Bang. Ini satu keluarga ibaratkan keluarga rakyat yang menggerogoti satu tiang demokrasi untuk keropos dan ditumbangkan. Nah, ini yang harus coba kita lawan. Yang kayak gini-gini harus dibasmi kawan-kawan. Bukan didukung tapi dibasmi. Karena apa? Karena menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa yang ingin mengabdi untuk negerinya. Ini menghilangkan gitu loh. Anak mantu, ya kan, bentar lagi cucu disiapkan. Ini kan bahaya gitu loh. Udah kayak udah merasa dirinya raja besar, udah merasa dirinya seolah-olah kayak misalnya Rusia sana, Tesar. Saya baca di media, Genetis bercita-cita jadi presiden.
Baguslah itu cita-cita itu. Bagus cita-cita anak-anak itu bagus gitu loh. Yang jadi masalah adalah bagaimana cita-cita anak-anak yang lain. Iya, jangan sampai nanti gara-gara bapak neneknya kakeknya berkuasa, ya kan? Jangan sampai di bawah 10 tahun juga bisa jadi calon presiden nih. Bisa jadi. Apalagi ada Gimana MK? apalagi ada paman Usman yang bisa merubah Iya. aturan. Iya. Didukung Kan- banyak aktivis. Banyak aktivis. Karena gini, Didukung banyak parpol. Benar. Partai besar. karena mereka nanti alasannya gini, Soekarno aja umur 30-an tahun kok bisa jadi presiden. Iya. Kenapa dia masih muda? Kan itu nanti alasannya. Iya. Nah, kalau itu alasannya berarti artinya adalah mereka minta nih rakyat tuh angkat senjata. Karena pejabat-pejabatnya sudah ngomong, kalau nggak suka di Indonesia, keluar dari Indonesia. Ini kan banyak nggak? Misalnya kayak dulu ada kayak kalau nggak bayar pajak keluar dari Indonesia, kalau nggak suka aturan Indonesia keluar dari Indonesia, bla bla bla. Lah ujungnya apa? Rakyat menyatakan sikapnya apa? Kalau kami nggak suka, kenapa rupanya kalau angkat senjata? Wajar dong, sama kayak seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat di Papua. Ya, jadi ibarat kata kalau pemilu curang, dinasti merajalela, rakyat siap perang begitu ya? Iyalah, artinya sama saja gini. Ini kan masuk dalam penjajahan gaya baru, Bang. Iya. Dijajah oleh segelintir orang, ditindas oleh segelintir orang. Karena apa? Di rejim Jokowi ini perampasan tanah rakyat sangat marak terjadi. Kita sih tinggal buka di NTT, di Riau, terus di Kalimantan, di berbagai daerah perampasan rakyat atas nama investasi itu jadi. Gitu loh. Yang terjadi adalah rakyat diusir dari tanah ulayatnya sendiri, seperti misalnya kasus Rempang. Iya. Seperti kasus yang terjadi di Kalimantan baru-baru ini. Iya, yang 10 kakak itu dikain kan? Bukan ini 200 kakak lagi, 200 orang. 200 kakak. Ini paksa karena Ini masuk paksa. dalam kawasan IKN itu. IKN. Padahal nenek moyangnya tinggal di situ tuh. Padahal sebelum adanya rencana tata ruang tata kota di sana, sebelum ada rencana IKN, bahkan sebelum negara ini ada, nenek moyang leluhur mereka sudah tinggal di sana. Gitu loh. Iya. Jadi apa artinya kemerdekaan? Iya. Jika kita harus terusir dari tanah ulayat sendiri gitu loh. Tapi jangan-jangan yang 200 kakak itu terima bansos juga kemarin. Enggak. Kalau masalah Kira-kira. mereka terima bansos atau enggak itu urusan Urusan Bang. dia. Yang jadi urusan kita adalah jangan pernah rakyat diusir dari tanahnya sendiri. Betul. Atas nama pembangunan. Jangan pembangunan dijadikan dalil. Iya. Ini di mana-mana pembangunan itu hanya dalil untuk mengusir rakyat sendiri. Kalau mengusir rakyat dengan kompensasi besar, misalnya ganti untung, bukan ganti rugi ya, ganti untung. Iya. Yang tadi rakyat punya 10 hektar di sana misalnya, atau 1 hektar di sana. Terus oke, karena kami ini mau kami pakai untuk ini, maka kami pindahkan. Kami relokasi. Ya. Kita pindahkan, kalian tinggal di sini dengan kompensasi masing-masing. Yang tadinya milik 1 hektar, sekarang kami kasih 100 hektar. Iya. Mungkin rakyat masih mau berpikir, Bang. Gitu loh. Mungkin rakyat masih mau berpikir. Tapi kalau bicara tanah leluhur, mati pun jadi, Bang. Karena prinsip aku gini, sama gini. Ketika tanah leluhurku diganggu, sejengkal pun tak akan kubiarkan orang mengganggu tanah leluhurku. Mau dibayar berapa pun tak akan kubiarkan. Karena apa? Ini bicara harga diri, Bang. Iya. Karena harga diri tidak ternilai. Iya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena harga diri adalah sebuah kebanggaan untuk diri manusia. Iya. Jadi ketika ada orang yang mencoba mengusirku dari tanah leluhurku, yang ngusir tuh bante. Bagus kita bunuh-bunuhan dulu di situ. Ini prinsip gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi pengusiran-pengusiran rakyat. Rakyat harus berani melawan ini. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat, kembali lagi kita pada topik. Inilah keluarga rakyat demokrasi kita dirusak, demokrasi kita dihancurkan, dan demokrasi kita hanya untuk kepentingan sebuah keluarga bersama kroni-kroninya. Ya, padahal mereka ini waktu ini kan demokrasi yang ada pilpres, pemilihan presiden secara langsung, bupati, wali kota, gubernur dipilih itu hasil reformasi. Betul. Nah, mereka kemarin ketika agenda reformasi itu berjalan itu pada kemana? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Seakan-akan dia ingin kemudian setelah menikmati demokrasi ini dan kemudian menikmati menjadi presiden ternyata enak. Mau melanjutkan dengan segala cara. Nah, disayangkan ada juga aktivis-aktivis 98 tuh masih bela-belain dia. Katanya ini bukan nepotisme, ini demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan menyampaikan
apalagi ini pikiran, kebebasan untuk mencalonkan orang siapapun itu. Ya kan, padahal melanggar kode etik. Kalau aku Nah, bilang, ini kalau aktivis-aktivis itu gimana? Macam kalau mana aku bisa bilang, Bang, ini masuk rayap termasuk nggak itu golongan rayap-rayap golongan rayap demokrasi, Bang. demokrasi juga itu ya? Karena gini, mereka yang mengklaim aktivis 98 itu klaiman doang, Bang. Ya, saya nggak tahu juga itu mereka. Entah benar entah enggak gini. Ya, Karena kita tahu siapa tokoh-tokoh di 98 ini. Iya. Kalau dia tim Horin, jangan-jangan waktu 98 dia jualan es. Ya. Ada demo kan? Iya. Jualan es, terus foto. Ya. Bahkan jangan-jangan dia Pam Soekarsa lagi. Pam Soekarsa pula nanti takutnya. Kan gitu yang menghalang-halangi rakyat. Iya. Terus ketika rakyat menang, dia mengklaim inilah para oportunis tadi itu. Iya. Mendompleng. Iya. Nah, inilah sebenarnya rayap-rayap demokrasi itu. Oportunis seperti ini yang harus dipangkat, dipikirkan. Iya. Ini nggak perlu, tapi hari ini kita harus jujur melihat. Seleksi alam sudah terjadi. Dengan munculnya Pilpres hari ini. Ya. Suatu kaum dikumpulkan pada kaumnya seperti kata kitab suci. Kalau nggak salah Al-Qur'an yang mengatakan tidak berubah suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Suatu kaum akan dikumpulkan pada kaumnya. Iya. Air dengan air, minyak dengan minyak. Iya. Kan itu. Nah, hari ini proses seleksi alam disatukan. Nah, jadi kaum oportunis tadi, kaum rayap berada pada para pendukung anak haram konstitusi. Iya. Kan gitu. Terlepas dia ada misalnya kasus lah yang mendera atau ada ya semacam tersangka. Yang jelas ini kalau masalah tersandra atau tidak itu selalu kan gitu kan. Yang jelas hari ini inilah kelompok-kelompok rayap demokrasi berkabung kepada satu kubu. Nah, dan kubu ini menghalalkan segala cara. Ya merubah aturan, etika dan apa diterobos. Iya, KPU diatur, Bawaslu kecurangan masif segala macam. Ini mereka inilah sebenarnya. Inilah seleksi alam. Jadi dikumpulkan. Dan jika rakyat menang, ini akan tersapu dengan sendirinya. Nah, ini kan maksudnya Jokowi ini kan sudah menampakkan nih vulgar sekali lah ini. Vulgar sekali lah ini pelanggaran-pelanggaran etika demokrasi. Kadang-kadang sampai orang jijik muntah lah mau lihat ini situasi bagaimana demokrasi ini diacak-acak oleh rezim Jokowi. Nah, sebegitu terbukanya Jokowi, pertanyaan saya, masih ada nggak sih rakyat yang ingin bergerak? Masih ada nggak sih rakyat tertindas hari ini yang ingin bergerak untuk bagaimana meluruskan kembali perjalanan bangsa ini? Kalau menurut lo? Kalau gua bilang, Bang, gua sering turun nih ke berbagai daerah. Iya. Kegelisahan itu sudah ada. Rakyat itu sudah marah. Ibaratkan gini, Bang. Ini ibarat kan rakyat itu ibaratkan jerami yang kering. Iya. Ya. Yang menggumpul tinggal hanya pemicu. Iya. Nyalakan api ini nyambar semua. Iya. Udah bensin semua lah ya. Udah bensin tinggal nyalakan api aja nih, Bang. Iya. Udah kesiram bensin semua nih. Iya. Jadi tinggal nyalakan api. Jadi ketika ada yang menyalakan api, tinggal tunggu tanggal mainnya. Iya. Dan ketika tanggal main itu nyali, ini lebih parah dari 98, Pak. Tapi ada juga saya dengar, mereka ini kan banyak juga yang terima bansos dengan BLT. Apakah dengan menerima bansos itu mereka menjadi melempem atau tidak? Tapi kemarin jawaban dari sebagian kawan-kawan kita ini, ya BLT sama berasnya udah habis, jadi marah lagi. Gimana? Karena gini, Pak. Biasanya ya, ini logika sederhana ya. Kalau orang kenyang, itu tidur. Tapi kalau lapar, dia beringas. Iya, nah, rakyat udah lapar. Ya, lapar lagi. Apalagi pajak naik. 12%. Beras gila-gilaan. TDL naik, tol naik, berbagai semua sempat naik. Ini kan rakyat dicekek. Tapi upah nggak naik. Iya, upah ditekan malah kan gitu. Iya. Ini kan memicu kemarahan. Ini tinggal nyala aja nih. Karena perut udah lapar, apapun akan dilakukan. Maka tinggal tunggu tanggalnya aja. Tinggal tunggu pemicu. Nah, nyala api. Karena apa? Suara-suara sudah menggelinding. Dari mulai suara mendorong parlemen jalanan. Itu sudah menggelinding. Bahkan mendesak sidang rakyat. Karena rakyat harus menjadi hakim. Iya. Ini sudah menggelinding. Pengadilan rakyat sudah menggelinding. Usulan dari UGM itu, pengadilan rakyat. Ini sudah menggelinding, Bang. Iya. Bukan cuma UGM aja, Bang, yang mengusulkan. Tapi ini keinginan rakyat di bawah, Bang. Ya, emang udah maunya ya. Udah maunya nih. Yang bunyiin. Ini tinggal ada ibaratkan gini. Gong, tinggal dipukul, teng jadi. Iya. Karena apa? Tanda bahaya sudah dinyalakan. Iya. Jokowi sudah menyalakan tanda bahaya. Dengan kebijakan yang tidak pro rakyat. Dia sudah menyalakan tanda bahaya. Nah, rakyat sudah bangun nih.
Ini tinggal nyalakan api, terbakar nih semua. Bahkan lebih parah. Dan lucunya lagi, ada di berbagai daerah, kemarin sempat viral, sentimen terhadap etnis tertentu. Ya, Itu kalau nggak salah di Solo. di Solo. Di Solo kejadian itu kalau nggak salah. Ketika gesekan itu makin meluas. Iya, iya. Nah, ini yang jadi masalah kita nanti hari ini adalah ada etnis tertentu yang menjadi korban kembali gitu. Ini kita nggak Yang mau. dulu jadi 98 habis-habisan juga ya kasihan ya. Kasihan juga. Ini kita nggak mau. Ya, padahal mereka tuh nggak salah apa-apa sebenarnya. Mereka tidak salah, tapi karena apa? Segelintir ya orang-orang yang punya uang ini yang bermain. Iya, kebetulan etnisnya dia. Etnisnya dia juga lagi yang bermain. Sebagai perusak, Nah. menjual belikan jabatan, membeli apalagi ini, menyuap aparat gitu kan, mau nyuap ulama, semua disuap sama dia. Pokoknya semua sistem bernegara ini diukur dengan uang. Itu kan rusak kan jadi kan? Itu kan rusak jadinya kan. Itu Jadi pada kata rezim ini rezim kapitalistik, materialistik. Ya. Tetapi padahal esensi sebuah kekuasaan dimanapun itu, jika masih bermazhab materialistis, pasti akan hancur. Betul. Pasti akan hancur. Pasti. Karena seberapa banyak pun uangnya kan tidak mungkin. Dia suapkan para pejabat-pejabat, para pemangku-pemangku pemegang kebijakan, yang memiliki kewenangan, yang memiliki pengaruh. Tetapi pada akhirnya rakyat akan cerdas sendiri. Betul. Akan, dia yang enak, gua yang lapar. Betul. Dia yang enak dapat gaji gede, gua gajinya kecil, misalnya gitu kan. Iya. Pikiran-pikiran akhirnya memaksa mereka untuk bangkit. Karena kalau tidak melawan, maka kita akan punah. Betul. Ditelan oleh zaman. Nah, Betul. maka dari itu, ya pasti rakyat akan beradangkan. Tidak lama itu rejim kayak Nggak akan lama bang. Gini bang, sejarah sudah masalah mencatat. waktu aja. Sejarah sudah mencatat. Bagaimana dulu revolusi Bolshevik, Soviet dulu. Bagaimana revolusi Prancis. Padahal mereka punya kekuatan loh. Penguasa-penguasa, tapi bisa ditumbangkan dari lain. Nggak usah jauh-jauh yang terbaru kita terakhir. Bagaimana kuatnya dulu Pak Harto. Yang memiliki didukung legislatif itu sekitar 70-an% Golkarnya. Ya. Dilantik tanggal 8 bulan Maret, ya kan? Tumbang 21 Mei. Iya, hanya hitungan bulan jadi. Hitungan bulan, ya kan? Padahal gitu kuatnya loh. Iya. Di situ dia mereka punya TNI ABRI pada masa itu. Iya. TNI Polri masih ABRI. Bahkan Golkar menguasai parlemen 375 kursi. Iya, sekitar 70% parlemen Iya. Golkar menguasai. Iya. Nah, tapi ketika amarah rakyat Iya. sampai di puncak, Soeharto pun nggak bisa berubah. Iya. Padahal ABRI di situ kuat, bukan kuat dia parlemen dia kuasai, tentara dia punya, militer dia punya, segalanya dia punya, uang pun dia punya. Tapi amarah rakyat nggak bisa dibendung karena apa? Sampai siapa sih? Di mana penguasa yang sanggup melawan amarah rakyat? Iya. Karena tak seorang penguasa pun yang mampu melawan amarah rakyat. Dan kalau sejarah waktu itu ya PDI oposisi. Nah sekarang PDI kayaknya balik lagi nih, siap jadi oposisi nih. Jangan-jangan sejarah terulang nih. Cuma PDIP jadi oposisi. Serius gak sih jadi oposisi? Ya kan, apalagi hak angket kayak gini, ya Puan Maharani nggak jelas juga sikapnya itu. Gimana menurut Anda itu? Kalau aku bilang hari ini bicara untuk melihat gambaran PDIP. Kalau dulu iya, PDIP menjadi tempat berlabuhnya para aktivis-aktivis dan pembela wong cilik ya. Pembela wong cilik. Bahkan dulu bang, ini sejarah keluargaku sendiri ya. Bapakku dulu itu salah satu pentolan Kongres Medan yang merusuhkan Kongres Medan. Itu bapakku dulu. Bahkan zaman Mega Bintang. Bahkan dari itu bapakku dulu menggaungkan Pro Mega dari Medan. Iya. PDI Pro Mega. Dengan cap jempol, cap darah. Iya. Itu. Terus ketika sampai di Jakarta terjadi pemilihan antara Gus Dur dan Mega pada saat itu. Bapakku dulu membajak satu kapal laut. Sekitar 5.000-an orang lebih dibawa dari Sumatera Utara ke Jakarta. Iya, dibajak itu kapal laut. Kapal laut dibajak bang, karena ketika ini kecintaan. Iya. Bicara Pro Mega nih. Iya. Bicara bahasa itu, ini partai kami. Bahkan sampai bapakku meninggal, dia tetap nggak mau keluar dari PDI. Padahal dia banyak berkorban untuk PDI. PDI Pro Mega pada masa itu, PDIP sekarang ya. Dia berkorban, tapi dia tidak mengkhianati partainya. Bahkan ketika aku nggak mau dukung Jokowi. Beda dengan Jokowi ya. Udah dibela, malah jadi pengkhianat. Pengkhianat gitu loh. Iya. Udah dibesarkan. Ya. Dianya, anaknya, mantunya, dia nanti partainya. Ini kan bukan manusia kalau istilah kita. Iya.
Ini bukan manusia lagi kalau pengkhianat. Karena dalam sejarah, dalam teori perang, Jenderal Sudirman mengatakan jika ada peluru, kalau nggak salah aku itu Jenderal Sudirman mengatakan 10 pelurumu 9 peluru Iya. kau tembakkan untuk pengkhianat, 1 peluru untuk dirimu. Iya. 9 untuk pengkhianat, Satu 1 untuk dirimu, gitu ya. Nah, jadi barat kata alih-alih nih, partai-partai juga kadang-kadang blow on juga ya. Partai-partai besar tuh mau bikin koalisi besar. Logikanya gini, mereka apa nggak khawatir apa dikhianati sama Jokowi lagi? Ya nggak nyadar. Jokowi aja, emaknya aja dikhianati gitu. Hianati. Ada durhaka, apalagi lu orang lain gitu. Prabowo baru aduh gimana ini? Ya kan? Ya itulah Bang. Nah ini rayap-rayap demokrasi juga nih kayaknya nih. Rayap demokrasi. Nah, Mungkin kalau ya. kita bisa melihat partai-partai pendukung hari ini adalah orang-orang tersandera. Kita bilang Julhas, ada kasusnya kalau nggak salah aku ahli fungsi hutan. Iya. Belum lagi Erlangga. Terus siapa lagi? Yang bermasalah di Erick situ. Thohir. Pokoknya rata-rata pada bermasalah. Ini Bahlil aja bermasalah. Bermasalah lagi Bahlil. Iya kan? Iya kan? Malakin petambang-tambang katanya, minta saham-saham kosong apa segala macam. Itu makanya. Ya kan? Iya. Nah, habis naikin berita itu diam dia sekarang, nggak muncul. Nggak muncul. Ya kan? Kemarin tiap hari bela Jokowi. Ya apapun dibela, apapun benar lah itu Jokowi kan. Ya kan? Sampai harus menjadi penjilat kayak begitu. Iya. Nah, belum pula ini siapa sih Budiman nih? Yang dulu ngaku-ngaku aktivis 98 katanya kan. Gimana di 98 orang dia di penjara kok. Itu dia, makanya aku bilang kan. Sampai bilangin katanya tersandar juga kali ya. Mungkin tersandar nah, kalau belum lagi sih siapa itu Fahri Hamzah tuh yang Gelora itu kan. Iya. Ya kan itu bawa-bawa 98 juga itu. Ya kan ya, jelas juga. Bermasalah juga tuh Bang. Ya kasus apa dia dulu itu kan? Ya, adalah kasusnya. Adalah kasusnya. Kalau Budiman adalah kasusnya. Nah, pokoknya ada semua. Ya, jadi kesannya ada orang-orang yang tersandera ini. Jadi aktivis-aktivis yang dulu bela rakyat, begitu sangat semangat membela rakyat, hari ini tiba-tiba membela Jokowi, itu semua kan tersandera ya. Mayoritas tersandera. Bukan karena tim nurani lagi, karena ya itu tadi. Satu tersandera karena cari selamat, kedua cari logistik. Oh, begitu ya, ada lagi sih. Udah capek menderita lah. Capek menderita. Oposisi gak ada duitnya. Oposisi pengorbanan. Iya, pengorbanan, menang ini doang, populer doang, tapi dompetnya kosong. Ya. Belum lagi kemarin itu siapa tuh yang berantem di stasiun TV tuh? Si Noel. Itu juga kan suka ngaku-ngaku tuh. Ya, semua kan bisa berhak Bang mengaku, bosan dia aktivis segala macam. Ya, habis kan ribuan memang orang Iya, pertanyaannya di mana dia pada saat itu. Iya. Dan kalau memang dia aktivis 98, pejuang demokrasi, tentu saja. Ya kan? Hatinya tergetar ketika melihat kondisi demokrasi hari ini sampai ke titik nadirnya diacak-acak oleh Jokowi. Jadi kalau dia membela lagi Jokowi persoalan demokrasi hari ini, maka dapat dipastikan dia itu nggak ada itu di waktu 98 itu, lupakan. Jadi kadang-kadang saya malas juga nih sebenarnya singgung-singgung 98, gitu kan. Malas juga saya singgung-singgung mereka itu karena kenapa cuma jijik aja gitu loh. Saya melihat mereka tuh tampil di stasiun TV bela-bela orang yang merusak demokrasi, terus mencari pembenaran seakan-akan tidak ada nepotisme antara Jokowi dengan Gibran gitu loh. Padahal jelas kan Gibran anaknya Jokowi, ya kan, Jokowi bapaknya Gibran gitu loh, jelas, ya kan, masih aja dibela-bela. Kadang-kadang saya mau muntah, mau muak, saya kadang-kadang mau berak lihat muka mereka itu, bela-bela. Di mana logika mereka itu gitu loh? Enggak, kadang-kadang, aduh ya Allah, saya bilang apa ini orang ini, ya kan, kok jadi kayak begini semua, tiba-tiba berubah semua, ya kan, saking saktinya Jokowi nih, merubah itu semua, makanya tidak heran nih, Jokowi nantang nih, lu kalau bisa ngalahin gue. Ya kan, lu bikin people power, people-nya sedikit, powernya lemah. Nah, itu kan. Itu anaknya yang itulah. Pokoknya bagian dari yang tutur tadi demokrasi itulah. Yang merasa diri hebat, merasa diri kuat. Nah, ya kan, sekarang kan udah vulgar gini nih. Pertanyaannya kembali kepada udah sepulgar gini Jokowi, lu kok nggak nongol-nongol nih gerakan rakyat nih? Ya kan? Nah, tapi lu pastiin, lu prediksi akan terjadi ya? Akan terjadi, Bang. Cepat atau lambat itu pasti terjadi. Iya. Karena memang di bawah itu kegelisahan sudah betul-betul. Baik di sektor petani, udah pupuk mahal, langka pula lagi. Di sektor buruh, undang-undang omnibus law masih berlaku, upah murah pula lagi. Gampang di PHK, banyak korban di PHK. Sektor nelayan, banyaknya kapal-kapal asing lagi yang kembali masuk. Itu terus apa lagi? Nah, sementara harga-harga melambung tinggi. Susu pun nggak terbeli lagi nih, banyak. Gitu loh. Nah, jadi ini tinggal nunggu. Hanyalah api
Ya, ini terbakar semua nih, Bang. Hmm. Dan ini mereka ini kalau mau kita mau jujur, ketika istana menanggapi seperti itu, misalnya ala people power negara hukum segala macam bla 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 bla, itu kan udah panik. Iya. Mereka udah jelas, penguasa itu udah panik, Bang. Ah. Ini yang menjadi masalah adalah tinggal front persatuan rakyat belum terbangun. Iya. Hari ini rakyat masih bergerak sendiri-sendiri, Ya. kelompok-kelompok, belum terjadi front persatuannya. Tapi ketika front persatuan itu terbangun, ya jangan Ini kayaknya ada gerakan besar nih tanggal 19 nanti ya, Mungkin. disponsori oleh Pak Din Samsudin, Korlapnya Jumur Hidayat, koordinator Aliansi Akses Citoburu nih. Nah, itu ya tadi hasil rapat poros buruh, ya kita akan dukung lah. Ya. Kita akan mendukung agenda tersebut karena dalam rangka mendesak angket juga dalam rangka menuntut turunkan dan adili Jokowi. Ya. Gitu loh. Oh, kalau itu pasti kita dukung, Bang. Ah, itu nah. Itu harus kita dukung gerakan kayak gitu. Nah. Dan gua bilang, gua pastikan gua akan ikut terlibat aktif di sana. Untuk menyadarkan, membangun kelompok-kelompok, menyatukan sebuah kekuatan menjadi kekuatan bersama untuk tanggal 19. Dan gua dukung itu, dan gua akan mengundang seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kaum muda Indonesia, seluruh pelajar, seluruh mahasiswa, sama-sama tanggal 19. Kita turun ke jalan. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita mendesak dengan satu tuntutan, tumbangkan Jokowi. Iya. Dengan itu yang harus kita dorong. Itu langkah konkret lah ya. Langkah konkret. Langkah konkret dan memang itu solusi. Solusi dari bangsa ini yang sudah sangat banyak rayap-rayap demokrasi yang demokrasinya habis dimakan rayap. Benar. Karena Ya kan? gini, Bang. Nah. Terus kalau kita bicara ya, masalah akan selalu hadir. Masalah akan selalu hadir, masalah. Karena apa? Kita sibuk mengurus masalah. Padahal kalau kita berpikiran smart, cerdas, kita harus mencari sumber masalahnya di mana. Nah, ketika kita sudah melihat sumber masalahnya di mana, maka selesaikan dari sumber masalah itu. Sehingga masalah yang terjadi akan dengan sendirinya hilang. Nah, hari ini bicara bangsa dan negara hari ini, sumber masalahnya itu Jokowi. Maka selesaikan Jokowi, tumbangkan dia. Maka masalah yang terjadi di Indonesia seperti kelangkaan pupuk dan lain-lainnya, beras masker, ini bisa terselesaikan. Karena akan lahir pemimpin yang baru, pemimpin yang betul-betul lahir dari rakyat. Yang menggantikannya, yang benar-benar mencintai rakyatnya, yang benar-benar mengabdi untuk rakyatnya, bukan mengabdi untuk membesarkan kekuasaan dan keluarga-keluarga ikut nompeng aji mumpung di dalamnya. Bukan menggorek keuntungan negara untuk keuntungan pribadinya. Gila aja anak umur berapa tahun pada saat itu sekitar 2-3 tahun lalu bisa jadi main-main saham, gak jelas sahamnya sekarang. Belum lagi ada pula anak baru gede bisa dapat subsidi untuk jual es doger 71M. Ini kan kegilaan ini. Ini yang harus dilawan. Karena apa? Perampokan rakyat sudah terjadi. Memang di satu sisi ada barter di sana. Barter kasus mungkin. Bisa jadi kan barter kasus supaya jangan diungkap kasusnya. Nah, si pemilik kasus ini merampok uang rakyat, mengampok kekayaan rakyat. Kekayaan negara yang mereka rampok. Kan ini yang harus dilawan. Maka kita selesaikan aja sumber masalahnya. Ketika kita berhasil tumbangkan Jokowi, 3/4 masalah negara ini selesai. Sudah langsung. 4/5 malah. 4/5 pemila. Bisa jadi 7/8. Masalah bangsa ini selesai. Tinggal sedikit aja. Berarti merubah tatanan aja tinggal. Tinggal bicara mempertegas aturan-aturan. Aturan aja. Undang-undang pemilu misalnya tidak betul dipertegas lah. Melarang anak presiden, bla bla bla, cucu presiden, ponakan presiden, pokoknya semenda sedara gitu. Bisa jadi gini, kekuasaan kehakiman itu loh. Bisa jadi gini, Bang. Kalau pemilu mau jalan jujur dan adil, bisa jadi ASN atau PNS, pegawai BUMN, ini dicabut hak politiknya, sama seperti TNI Polri, dipilih dan memilih. Berikut juga orang-orang yang di luar negeri. Terus siapa lagi? Orang-orang yang dipenjara dari rumah sakit dicabut. Nggak ada pemilihan di situ, nggak ada kertas suara di situ, nggak ada. Itu kenapa? Karena di situ ada kecurangan, Bang. Kalau bicara di luar negeri, siapa duta besar nanti ngatur kok. Dimainkan lah PPLN-nya segala macam. Bekasus. Yang di rumah sakit siapa direkturnya bermain? Yang di penjara. Jadi bullshit ya. Jadi bullshit itu. TNI Polri bullshit lah ya. Bullshit itu semua. Kalau tidak dicabut, kalau dicabut, maka mereka nggak punya hak. Ini kemarin aja itu ada 20.000 tuh yang
TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih. Dapat ya. Kan kacau. Kacau banget ya. Iya. Belum lagi orang-orang yang udah Ya, mati masih tetap memilih, Bang. Jadi apa evaluasi kau? Ini kan sebenarnya udah jelas nih musuhnya nih, makin vulgar nih. Siapa itu rakyat demokrasi? Apa saran lu kepada rakyat Indonesia agar ini bisa kita dapat mewujudkan kedaulatan rakyat gitu loh? Apa Anda? Saranku gini, closing kita ya. Saranku gini, kepadamu seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kau berada, jika kalian mendengar percakapan ini, maka mulailah kalian mengorganisir diri, menyatukan kekuatan, bersama-sama kita hancurkan dan basmi rayap-rayap demokrasi. Kita harus bisa tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik kaum muda, pelajar, mahasiswa, saatnya kita penuhi jalanan. Saatnya kita kuasai jalanan. Dan kita turun ke jalan dengan satu tuntutan bersama, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, mantap. Jadi kesimpulan Bung Niko ini adalah tumbangkan Jokowi. Dengan tumbangnya Jokowi 7/8 persoalan bangsa ini bisa kita selesaikan. Juga buat saya himbau ini kepada para aktivis, kepada para ulama, kiai, tokoh masyarakat, tokoh nasional, tokoh buruh, ya kan? Berhentilah kalian itu memuji-muji lagi Jokowi. Fakta ini terlalu banyak, sudah terlalu vulgar gitu loh. Apa sih yang mau dicari, ya kan? Jadilah sebagai seorang apalagi aktivis, tokoh, kiai, ulama yang benar-benar menjunjung tinggi moral. Hari ini kan rejim ini kan sudah melanggar etika dan moral. Betul. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada anak cucu kalian? Apa yang ingin kalian sampaikan kepada anak santri kalian, anak didik kalian? Ya kan, guru-guru besar sudah bersuara, ya kan? UGM sudah bersuara, UI sudah bersuara, banyak lagi kampus sudah bersuara, ya kan? Ulama-ulama juga banyak. Nanti akan jadi bagaimana ingin mengajarkan, Anda mengajarkan kepada mahasiswa, kepada santri-santri, ingin menjadi suri tauladan. Kalau misalnya mahasiswa itu akan bertanya, kenapa Bapak dosen, Bapak guru besar, Bapak prof, ya kan? Begitu juga dengan santri-santri, kenapa ustadz, kenapa kiai, kenapa ulama, itu mau tunduk dan patuh kepada pelanggar kode etik, kepada pelanggar yang tidak bermoral, ya kan? Apa yang mau diingin, apa yang ingin dibanggakan? Dan ini semua kegiatan hari ini yang melawan rejim ataupun kontra terhadap yang mendukung rejim ini, itu akan menjadi jejak digital, akan menjadi jejak-jejak sejarah yang nanti tidak akan bisa hilang dan akan menjadi pelajaran bagi anak cucu kita ke depan. Gimana? Anda tidak bisa lagi berbohong. Saya ini dulu. Kalau jejak digital sudah ada. Kalau Anda ini sebenarnya dulu pengkhianat rakyat. Betul. Ya kan, pendukung rejim penindas rakyat. Betul. Ya kan? Nah, maka dari itu, ayo kita semua rakyat Indonesia sadarlah bahwa musuh kita ini sudah jelas, rejim Jokowi yang menindas hari ini. Dan begitu juga kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh, sadarlah, upah murah, status kerja, ya undang-undang Omnibus Law, belum lagi aktivis-aktivis buruh yang kemarin ditahan gara-gara melawan kebijakan undang-undang Omnibus Law, itu semua gara-gara Jokowi. Ya kan? Jadi kadang-kadang tidak habis pikir saya, kalau masih ada buruh hari ini yang masih mendukung Jokowi gitu loh, ya kan? Berarti Anda itu ahli menderita. Betul. Senang ditindas, ya kan? Penitip nasib sejati. Terus untuk apa kalian kemarin turun ke jalan, tolak Omnibus Law, tolak lawan Omnibus Law, cabut Omnibus Law, kalau ujung-ujungnya Anda tetap mendukung rejim penguasa hari ini. Jadi kesadaran itu perlu dibangun agar kita seluruh Indonesia ini memiliki persepsi, kesadaran, dan petataan yang sama, sehingga mampu membuat sebuah gerakan-gerakan kedaulatan rakyat yang mampu menumbangkan rezim Jokowi ini. Itu saja saudara-saudaraku sekalian. Tertulis surat apa, Bang? Surat apa yang mau bisa mengucapkan? Yang mana surat itu? An-Nisa apa, Bang? Ya kan, surat An-Nisa. Jadi apalagi ini kalau ada orang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melarang, tidak senang dengan perkataan-perkataan yang buruk, tetapi kecuali dikecualikan dari orang-orang yang tertindas. Jadi Anda orang-orang tertindas bebas menyampaikan pendapat apa yang ada dalam hatimu, apa yang kalian rasakan untuk melawan rejim ini. Mungkin itu saja ya. Ya, boleh.
Niko, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau untuk saat ini cukup Bang. Yang penting kepadamu seluruh rakyat Indonesia, bangunlah, sadarlah kawan, kekayaan bangsa kita sedang diobral murah. Kekayaan bangsa kita sedang dikeruk oleh segelintir orang untuk memperkaya diri. Bangunlah, kembali rebut hak kita. Bangkitlah, bersama-sama kita tumbangkan Jokowi. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat Indonesia melawan. Yang Hidup. tidak melawan temannya Jokowi. Betul. Ya.